Kembali lagi di Sekolah Minggu secara online GKI Pengadilan Bogor hari Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020. Kita hari ini akan bersekolah minggu lagi walaupun secara online, tapi pasti semuanya tetap semangat dan tetap gembira ya. Hari ini kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan dan juga melakukan puji-pujian pastinya. Untuk itu, yuk mari kita dengan semangat kita bangkit berdiri, kakak undang untuk kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Ikutin gerakan kakak ya. Nah, pada saat ini tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari adik-adik, kakak persilahkan untuk kita siapkan Alkitabnya ya. Buat adik-adik jangan lupa, kita hari ini mau belajar dari bangsa Israel. Tema hari ini apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tema hari ini adalah Tuhan lebih besar daripada masalah apapun. Kita mau belajar loh untuk tetap percaya dan yakin teguh kepada Tuhan walaupun kita punya masalah sebesar apapun atau setinggi apapun, tapi masalah itu semuanya pasti selesai. Dan ingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membantu adik-adik di saat waktu yang tepat dan dengan janji yang tepat pula. Yuk mari kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh senantiasa hadir kembali di pagi ini. Kami boleh melakukan sekolah minggu secara online, kami boleh merasakan kesehatan yang luar biasa dan berkat yang amat sangat baik di pagi ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan dan kami mau siap bersekolah minggu memuji nama Tuhan. Bukalah seluruh konsentrasi mata, pikiran, telinga kami, hati kami untuk boleh mengikuti sekolah minggu pagi ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga pada kesempatan pagi ini mau memohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang mungkin kami lakukan seminggu ini atau sebelum-sebelumnya. Kami tidak percaya atas kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Allah yang begitu besar, yang paling tahu masalah kami, yang paling tahu problem kami, dan kadang-kadang kami masih ragu atas hal-hal tersebut. Kami masih ragu bahwa Allah memelihara hidup kami. Bukalah telinga, bukalah hati kami untuk boleh semakin percaya kepada kehadiran Allah di dunia ini, dan biarlah kami boleh mengandalkan seluruh
permasalahan hidup kami, penyelesaiannya semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami kesusahan dalam mengerjakan tugas, kami menyakiti hati orang tua kami, atau kami kesusahan dalam melakukan sekolah atau bergaul dengan teman-teman kami. Bantulah kami Tuhan untuk percaya akan hadirat Allah dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh terus mengandalkan Allah dalam setiap masalah-masalah kami. Ajari kami untuk semakin taat ya Allah, dan tidak melakukan dosa-dosa keraguan-raguan itu lagi. Terima kasih banyak ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari yuk kakak mau undang adik-adik semua untuk kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sambil berdiri dan ikut tindakan kakak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi sekolah Minggu hari ini. Tema kita sekolah Minggu hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai Bilangan 14 ayat 10. Ayo mari kita persiapkan Alkitab kita. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Adik-adik, ada sebuah kisah seorang laki-laki yang mempunyai keahlian menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Berbagai atraksi dia lakukan. Yang pertama, dia mencoba menyeberangi sungai tanpa menggunakan tongkat penyeimbang. Dia berhasil menyeberang dengan selamat. Dia juga mencoba menyeberang dengan mata tertutup. Kemudian dia mencoba lagi menyeberang dengan mendorong kereta dorong. Berhasil. Dia coba lagi kereta dorongnya diisi dengan karung yang berisi kentang. 2 karung dia dorong menyeberangi sungai. Selamat dia sampai ke seberang sungai. Bertepuklah para penonton itu dengan meriahnya. Kemudian laki-laki ini menawarkan diri kepada penonton. Apakah ada yang mau ikut menyeberang dengan menaiki kereta dorong itu? Tidak ada satupun penonton yang mau menawarkan diri untuk mengikuti menyeberang sungai. Kemudian datanglah si ibu menawarkan diri untuk ikut menyeberang menaiki kereta dorong itu. Ternyata kereta dorong itu sampai di seberang dengan selamat. Siapakah wanita itu, adik-adik? Ternyata wanita itu adalah ibu dari laki-laki tersebut. Ibu itu mempercayakan diri kepada anaknya untuk menyeberang sungai melalui seutas tali itu. Dia percayakan dirinya kepada anaknya. Adik-adik, maukah kita mempercayakan diri kepada Tuhan di dalam menghadapi segala permasalahan yang ada? Tentu ada pergumulannya. Mari kita belajar bersama dari bangsa Israel. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel sudah hampir
sampai ke tanah Kanaan. Tuhan menyuruh Musa untuk memanggil kepala-kepala suku bangsa untuk mengintai tanah Kanaan. Kemudian disuruhlah 12 kepala suku bangsa Israel untuk pergi mengintai ke tanah Kanaan. Mereka pergi ke tanah Kanaan selama 40 hari. Setelah 40 hari dari pengintaian itu, mereka kembali ke perkemahan, menemui Musa, Harun, dan semua bangsa Israel. Semuanya dari pengintai-pengintai itu menceritakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, berlimpah susu madunya. Mereka juga menunjukkan setandan buah anggur yang diambilnya dari tanah Kanaan. Tetapi kemudian datanglah 10 pengintai. Mereka mengatakan bahwa bangsa yang tinggal di tanah Kanaan adalah bangsa yang kuat. Bahkan katanya lebih besar dari mereka. Sehingga 10 orang itu mengatakan tidak mungkin mereka melawan bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Bahkan dia juga mengatakan gak mungkin kita akan memasuki tanah Kanaan. Mendengar cerita dari 10 orang pengintai itu, maka bangsa Israel di situ ketakutan. Mereka jadi lupa pada semua yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, semua pertolongan, semua mujizat yang mereka alami mulai dari pembebasan dari tanah Mesir sampai ke gurun Paran saat ini. Di tengah kepanikannya itu datanglah 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb menenangkan mereka. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb pada bangsa Mesir saat itu? Mari kita baca di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, adik, Yosua dan Kaleb mengingatkan bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati janjinya. Dan pasti Tuhan akan menolong. Sehingga Yosua dan Kaleb mengatakan kepada mereka, janganlah takut. Apakah adik-adik mempunyai iman seperti Yosua dan Kaleb, yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, memecahkan segala masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel? Tentunya adik-adik sekarang ini juga mempunyai banyak masalah. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan mengatasi segala masalah yang adik-adik hadapi. Kalau memang masalah itu belum bisa diatasi sampai saat ini, percayalah, itu artinya adik-adik diajak untuk belajar, untuk lebih tekun lagi, bersabar lagi, menanti pertolongan dari Tuhan. Tetapi sambil menunggu pertolongan dari Tuhan, tetap tekunlah adik-adik, membaca Alkitab, mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu mengikuti perintah Tuhan? Tentunya kita akan tahu perintah Tuhan adalah melalui Alkitab. Tetap semangat ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan di sekolah minggu online. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Adik-adik,
setelah tadi kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang pastinya luar biasa banget, bisa membuka hati kita untuk kita lebih percaya sama Tuhan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah apapun. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh adik-adik taruh di dalam amplop, yang nantinya amplop itu akan adik-adik bawa pada saat kita sudah bisa bersekolah minggu di gereja secara langsung, atau adik-adik juga boleh transfer lewat nama papa ke rekening gereja yang ada di sini. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Banyak sekali loh pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah sekolah minggu pada hari ini. Salah satunya terutama adalah bagaimana kita mau tetap teguh percaya pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita dan Dia pasti mengerti segala masalah kita. Sebesar apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu akan membantu kalian. Untuk menutup ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari adik-adik kakak undang kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh dibukakan pengetahuan dan juga iman kami mengenai Tuhan Yesus yang lebih besar daripada masalah apapun yang kami hadapi. Kami percaya dan yakin Bapa, mulai pada hari ini ketika kami mempunyai masalah apapun juga, kami mau percaya bahwa masalah itu pasti dibantu dan pasti selesai bisa dihadapi oleh kami bersama dengan Tuhan Yesus yang boleh membantu kami dalam menghadapi masalah apapun juga. Kami mau berdoa buat sekolah kami, buat orang tua kami, dan juga buat aktivitas kami. Kiranya kami selalu beserta dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati studi kami, percakapan kami dengan teman-teman kami, dan kiranya kami boleh selalu rajin dan sangat amat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.